salah satu mungkin juga nanti disampaikan evaluasi kita terkait penurunan stunting ini, yang tentunya hari ini sudah 15,4%. Sedangkan program nasional itu penurunannya hingga 14%, sedikit lagi. Nah, kami juga berharap nanti ke depan kita tidak boleh berleha-leha, karena stunting ini akan terus kita berikan perhatian yang lebih. Karena kita tidak tahu kapan saja, di mana saja anak-anak ibu hamil itu bisa mendapati kondisi yang tidak kita inginkan, yaitu stunting. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa hari ini kita mengusung fokus group discussion? Karena terus terang ini merupakan suatu yang sudah dicanangkan di Aceh Tenggara beberapa waktu yang lalu, di mana Ibu Kaper ya hadir di sana, kami juga mengikuti secara Zoom. Nah, artinya ini adalah kegiatan yang betul-betul dihimbau untuk dilanjutkan juga di tahun 2025. Sehingga dari BKKBN perwakilan Aceh juga menghimbau kepada kita semua stakeholder untuk bisa memberikan program kegiatan di dinas masing-masing untuk bisa menyambung kegiatan ini sehingga tidak hanya parsial di kita saja, tapi bagaimana SKPK lainnya mampu mengikuti ini kegiatan ini sesuai dengan program kerjanya, yaitu apa? Pertama, sanitasi PHBS kita. Mungkin Perkim di sini kemarin kita sudah bahas. Kemarin kita melaksanakan audit kasus stunting terakhir dengan Pak PJ langsung hadir di ruangan ini. Alhamdulillah itu terakhir. Ini juga kami dari Dinas Kesehatan juga kemarin sosialisasi buang air besar ya. Bahwa kita ini masih kemarin datanya masih sangat rendah. Ternyata salah data. Sama stunting di awal. Ternyata ada kesalahan ini, alhamdulillah sudah diperbaiki dan sudah ada peningkatan yang luar biasa. Kemudian kami juga melalui penyuluhan di KUA juga sudah kita laksanakan MOU, termasuk penyebab dari stunting ini adalah pernikahan dini. Bukan Kak Dini yang menikah, dari pernikahan dini kan begitu, usia anak begitu ya. Jadi ini juga sudah kita sosialisasikan melalui khutbah Jumat kah, apa halaqah Quran kah di ibu-ibunya, bagaimana ini bisa kita teratasi dengan baik. Kemudian kegiatan ini juga ada disebut dengan genting Bapak Ibu. Ini perlu kami sampaikan, ini sesuai dengan yang di launching di Aceh Tenggara beberapa waktu yang lalu, yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berarti ada peran orang tua, berarti ada pola asuh di sana. Dan kami juga hari ini saya kebetulan diminta untuk menyusun RPJM Bupati baru, jadi sudah saya masukkan juga ini. Jadi genting ini kebetulan ini masuk ke ranah kita di pemberdayaan perempuan, kemudian di pola asuhnya di PKK juga, dan alhamdulillah hari ini baru saja tadi, belum pun cerita langsung saya kirim. Jadi alhamdulillah itu masuk di program tahun 2025. Artinya Bapak Ibu, supaya benang atas urung benang tuwehnya nyambung. Jangan hanya kita berkuar-kuar di ranah grassroots, tapi di atas tidak ada yang mewadahi. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah sampaikan kepada Bupati terpilih, itu tolong dimasukkan di program tahun 2025. Termasuk dengan stakeholder lainnya. Kemudian ada GAS, Gerakan Ayah Siaga. Ini kan kenapa enggak Ibu Siaga, kenapa harus Ayah Siaga? Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan, hari ini kita disebut dengan fatherless country. Bahwa negara ini adalah kekurangan bapak. Ada bapak secara jasad, tapi tidak secara rohani. Maka hari ini kenapa dalam Al-Quran juga, ini Pak Ustadz izin sedikit membahas, kenapa Luqmanul Hakim itu berbicara dengan anaknya. Kenapa Ibrahim itu berbicara dengan ayahnya. Kenapa semua bapak, ya, bukan ibu, rata-rata bapak begitu. Kenapa? Karena ternyata secara psikologi parenting, ternyata apa yang disampaikan oleh bapak kepada anak itu lebih mengena. Maka cocok sekali nih kegiatan GAS, Gerakan Ayah Siaga. Kami berharap ini sebenarnya program yang sudah 5 tahun kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa peran ayah itu sangat penting di kampung. Maka di program Bapak Amru, Pak Said Sani di awal pemerintahan dulu ada istilahnya belajar setelah maghrib. Itu wajib dilakukan di setiap kampung, ada pola asuh dan pola ajar oleh orang tua kepada anaknya. Hari ini kenapa tidak? Nah, ini kesibukan kita juga, kita evaluasi lagi. Kami mohon izin Kak Dini sudah melaksanakan MOU dengan MAA, Majelis Adat Aceh Gayo, ya. Artinya apa? Kita bagaimana resam kampung kuru berua rumah bebagar salah tegah benar bepapa itu tetap kita jadikan pola asuh secara kearifan lokal. Dan ini sudah diaminkan. Kemarin kami coba untuk ornamen adat Gayo kita kumpulkan di Hari Ibu rangkaiannya. Nah, banyak anak-anak kita sudah hilang terhadap bagaimana budaya lokal ini bisa sebenarnya menjawab solusi kita hari ini. Kenapa? Peran mukim pun tak jalan. Secara tata kelola pemerintahan mukim itu adalah pemerintahan yang bisa menjadi problem solver.
Artinya apa? Mereka bisa memberikan solusi balik masalah adat, pola asuh, termasuk pergaulan muda-mudi, akhirnya pernikahan dini tadi yang cukup tinggi di hari ini di Gayo Luas. Kenapa hari ini bisa terjadi? Karena adat kita tidak kita jaga lagi, begitu. Jadi belajar sedikit ke Bukit Tinggi, di sana ada pemerintahan nagari namanya. Di sana peran nenek mama sebagai datuk-datuk itu berperan bagaimana setiap rumah tangga itu wajib membina anaknya. Kenapa nggak kita adopsi ke Gayo Luas, sedangkan kita secara tata kelola pemerintah itu sama. Di sana ada nagari, di sini ada pemerintahan mukim begitu ya. Jadi hal ini kadang-kadang mohon izin kami sudah juga koordinasi ke Dinas Wali Nangro. Kenapa itu tidak direvisi? Sejak berdirinya ada pemerintahan Aceh Darussalam itu sebenarnya bagus sekali. Ada petua Panguten, Panglaut kan begitu ya. Kemudian ada Haria Pekan, itu udah nggak jalan. Hari ini Bapak Ibu lupakan secara kita orang pemerintahan, dan saya belajar tentang pemerintahan, itu lupakan itu dulu ada 3 di Indonesia. Gimana? Pertama itu di Gayo, maka setiap pekan Selasa pasti dirikit. Pekan Sabtu berarti ada di mana Pak? Nah, Kelu Minggu pekan di mana? Terangun. Kalau Senin Urung Kamis Kepanyang. Nah, ini semuanya sebenarnya budaya lokal. Di sanalah berkumpul orang ikan melamar anak, kemudian ada berkoordinasi. Itu kan semuanya budaya lokal. Nah, siapa yang mengelola itu? Itu adalah mukim. Makanya dulu ada istilahnya Haria Pekan, itu tugas mukim. Kemudian di mana lagi di Indonesia? Itu ada di Jakarta. Maka ada pasar Senin, pasar Rebo, pasar Minggu. Itu kan tempat pusatnya orang melaksanakan jual beli, berdagang atau berniaga. Kemudian di mana lagi? Di NTT. Jadi 3 tempat ini sebenarnya menjadi salah satu ikon kita, ternyata ada di daerah lain pun seperti itu. Nah, kenapa hari ini tidak dijaga? Karena adat kita udah nggak ada. Makanya pola asuh, peran ayah itu salah satu sebenarnya sudah dijaga di adat Gayo Luas. Maka kami berharap nanti dengan kegiatan gas maupun genting ini, Bapak Ibu mohon izin tolong dimasukkan ke semua program kegiatan kita di tahun mendatang. Karena ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas di 2045. Secara hari ini Indonesia secara geopolitik kami berharap tidak menjadi masyarakat yang punya jumlah penduduk produktifnya banyak tapi tidak ada kualitasnya. Maka BKKBN hari ini merencanakan itu semua melalui program-program dari cegah stunting, pembinaan catin, kan, dari PIK-R dan lain sebagainya sampai dengan pembinaan ekonomi melalui PPKA. Dan ini semua adalah kegiatan kita yang sangat bagus dan harus kita dukung. Terlepas dari hari ini kementerian sudah punya fragmentasi, sudah terpisah kan begitu ya. BKKBN juga punya sendiri kementerian ya Kak Din ya. Kemudian kependudukan juga kan begitu. Jadi itu terlepas dari yang penting kita kerja. Yang penting kita kerja. Apapun yang terjadi di pusat kan nanti bisa diselaraskan, itu perlu proses waktu, nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi kami berharap Bapak Ibu kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena saya tidak baca teks lagi, karena saya yakin Bapak Ibu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Dini dan Bang Jovi. Kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara fokus group discussion sosialisasi quick win bagi tim percepatan penurunan stunting Kabupaten